Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita hadiahkan sebanyak makhluk ciptaannya di alam semesta ini, kehadirat yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang langit dan bumi yang menangis selama 40 hari. Apakah sebabnya? Mengapa bisa demikian? Saudaraku, diriwayatkan dari baginda Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Juga ada riwayat dari Sayyidina Imam Sufyan As-Tsauri, yang mana bunyi riwayat ini hampir sama isi dan makna kandungannya. Namun dalam hal ini saya mengangkat riwayat dari baginda Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwasanya pada satu ketika baginda Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum didatangi oleh seorang laki-laki yang menanyakan tentang tafsir surat Ad-Dukhan ayat 29. Berikut bunyi ayatnya: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzorin. Dan tidaklah langit dan bumi menangisi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Kemudian laki-laki itu lanjut bertanya, wahai baginda Sayyidina Ibnu Abbas, benarkah langit dan bumi dapat menangisi seseorang? Kemudian beliau menjawab, iya betul, karena sesungguhnya tiap hamba-hamba yang mukmin memiliki pintu-pintu langit, yaitu tempat diturunkannya rahmat dan rezeki kepada hamba yang mukmin tersebut, juga sebagai tempat naiknya catatan amal-amal soleh hamba yang mukmin tersebut. Dan apabila seorang hamba Allah yang mukmin tersebut meninggal, maka tertutup pula pintu langit, dan langit pun menangisinya. Kemudian saudaraku, begitu pula dengan bumi, tempat hamba Allah yang mumin itu sholat, ruku dan sujud, tempat dia melakukan zikrullah, majlis-majlis zikirnya, dan tempat dia melakukan menebarkan kebaikan-kebaikan, maka bumi itu menangisinya, menangisi kepergian daripada saudara hamba Allah yang mukmin. Sebab dengan meninggalnya hamba Allah yang mukmin tersebut, maka berkuranglah hamba Allah yang sujud di bumi, maka bumi pun menangis selama 40 hari. Subhanallah. Sedangkan tafsir surat ayat Ad-Dukhan ayat 29 bermakna, menurut Sayyidina Ibnu Abbas, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Fir'aun dan para pengikutnya. Mengapa demikian? Sebab Fir'aun dan para pengikutnya selama hidup di muka bumi tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan, melainkan hanya meninggalkan jejak kedurhakaan, kezaliman dan kebinasaan. Nauzubillah min zalik. Jadi saudaraku, begitu beruntungnya hamba Allah yang mukmin, begitu dia meninggal, langit dan bumi menangisinya selama 40 hari. Subhanallah. Jadi saudaraku, makna bumi menangis ini memang ada ulama yang memaknainya sebagai makna kinayah. Namun banyak pula ulama yang meyakini bahwasanya memang langit dan bumi benar-benar menangis. Sedangkan langit sesungguhnya dia menangis bahagia, sebab dengan meninggalnya hamba Allah yang mukmin tersebut, maka si langit akan bertemu dengan hamba Allah tersebut yang selama ini sangat dirindukannya karena kesolehan dan ketakwaannya dari sejak kecil sampai dia meninggal dunia. Subhanallah. Jadi saudaraku, marilah kita ikuti jejak-jejak
para ulama salafus sholihin, orang-orang soleh yang selama hidupnya gemar bertakwa kepada Allah, menyebarkan kebaikan, menebarkan kebajikan, maka insya Allah apabila kita meninggal, bukan hanya manusia yang menangisi kita, namun juga langit dan bumi akan menangisi kita. Subhanallah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.